Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi alur cerita The Boxing ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Yu berhasil mengalahkan Jay. Tapi kegigihannya sampai detik ronde terakhir membuat Yu tersadarkan bahwa dia nggak sendirian seperti yang dia rasakan selama ini. Yu menangis sejadi-jadinya untuk pertama kalinya dalam hidupnya seiring dia mendapatkan cahaya yang dia cari selama ini. Sejak pertandingan itu, Kei dan Jay sama-sama menghilang dari dunia dan pandangan semua orang. Dan Yu pun melanjutkan kehidupannya sebagai manusia bersama Carmen yang menyayanginya sambil menyebarkan warisan inspirasi Jay kepada semua orang yang mengalami keputusasaan. Dan sekarang kita akan fokus ke cerita kita pada epilog antara dua sosok karakter utama yang lain, yaitu Injay dan Ryu Baeksan. Oke, kita mundur cerita ke waktu sebelum Jay bertemu dengan Yu di atas ring. Saat itu Injay merasakan ada sesuatu yang berbeda di tubuhnya ketika akan melawan pemuda botak di pertandingan keduanya. Sebelum pertandingan dia merasakan jantungnya memompa darah lebih cepat dan adrenalinnya mengalir dengan deras. Sehingga sewaktu pertandingan dimulai dia bisa melancarkan teknik Infighter dengan sangat leluasa sekaligus tajam yang ngebuat lawan botaknya langsung down KO di ronde pertama. Ngelihat kemampuan fantastis itu, pelatih Injay bilang dalam hati, bagus, dia udah memulai perkembangannya. Saat-saat seperti ini sering datang pada mereka yang udah mengumpulkan pengalaman dengan mengatasi batasan diri mereka dalam banyak kesulitan. Momen perkembangan luar biasa seolah kita menjadi orang yang berbeda dalam semalam. Momen dimana usaha, rasa sakit dan keberanian kita mendapatkan ganjaran. Siklus benar sang juara udah dimulai sekarang. Tanpa Injay sadari, ternyata dia bertambah kuat dan makin berkembang setiap harinya. Makanya kemenangan demi kemenangan berhasil dia dapatkan selama 6 pertandingan beruntun. Hingga akhirnya siklus kemenangan itu pun berhenti karena tubuhnya mencapai batasan perkembangan yang membuat Injay merasakan kekalahan untuk pertama kalinya. Sang pelatih pun memberikan Injay beberapa hari istirahat untuk menenangkan fisik dan mentalnya dari kekalahan perdananya. Dia dan Chul berharap Injay baik-baik aja dan gak merasakan down mental yang terlalu dalam. Tapi nyata begitu Injay kembali latihan ke gym, dirinya tambah bersemangat menjalani latihan. Hal tersebut membuat pelatihnya tersenyum dan dia bilang dalam hati, siklus perkembangan yang benar itu belum berakhir. Anak ini benar-benar seperti pohon yang terus tumbuh dan pulih meski ada luka dan batangnya akan patah. Meski dia lebih lambat dari orang-orang jenius, tapi anak ini punya kemungkinan untuk bisa terus berkembang. Dan benar aja, tanpa terasa Injay mendapatkan kesempatan untuk mengikuti title match yang memperebutkan juara tinju nasional Korea. Lawan Injay kali ini adalah petinju jenius yang berhasil memenangkan gelar nasional welterweight junior di usia termudanya. Namanya adalah Ishiha. Memang usianya seumuran dengan Injay, tapi faktanya dia adalah atlet jenius yang udah bertanding 9 kali dalam mempertahankan gelar juara nasional. Saking kuatnya si Ishiha ini nggak berlebihan kalau dia disebut sebagai yang terkuat di semua kelas berat negara Korea. Bahkan Am Seok yang pernah bertanding melawan Injay di masa debutnya yang memaksa Injay harus menang dengan cukup susah payah, dibuatnya kewalahan parah ngelawan Ishiha di masa mudanya yang masih prima. Di ronde pertama Ishiha sengaja menerima semua pukulan Infighter dahsyat dari Am Seok untuk membaca seluruh gerakan, ritme, mengatur waktu juga kebiasaan lawan. Dan begitu ronde kedua dimulai, dengan informasi yang dia terima, Ishiha melancarkan counter yang sempurna seperti neraka terhadap apapun yang Am Seok lancarkan. Makanya Ishiha menang telak di ronde kedua melawan Am Seok, termasuk semua atlet top rank di negara Korea yang pernah melawannya. Si pelatih pun bilang ke Injay, kalau kau nggak bisa mengalahkannya di ronde pertama, kau udah dipastikan kalah apapun yang kau lakukan. Kata-kata itu ngebuat Injay berkeringat dan menjadi lebih waspada tentunya. Injay makin berkeringat lagi begitu sang pelatih menjelaskan kalau Ishiha yang jenius ini adalah lawan terburuk bagi petinju jalur kerja keras seperti Injay. Memang Injay
sangat terampil dalam tinju berkat latihan berulang kali sehingga menjadi kebiasaan tubuh yang bergerak otomatis. Tapi Ishia adalah petinju jenius yang bisa membaca semua kebiasaan tersebut. Langkah, pernafasan, kontrol, jarak, waktu, psikologi, nggak peduli Injay berusaha keras mengubahnya, jangkauan perubahan itu terbatas. Karena kerja keras yang Injay lakukan sebanyak puluhan ribu kali nggak memungkinkan perubahan sedrastis itu. Menurut pelatih, Ishia adalah sosok algojo yang mematikan bagi atlet yang cuma mengandalkan ketekunan. Jujur si pelatih kebingungan memikirkan strategi yang tepat untuk melawan Ishia ini. Makanya selagi dia mencari jawaban, Injay pun disuruh melanjutkan latihan seperti biasanya. Selagi Injay merasa kebingungan dan nggak percaya diri melakukan shadow boxing melawan Ishia di luar gym sana, tiba-tiba Om Amseok datang ngeliatnya dan dia langsung paham kalau Injay tegang menghadapi title match ngelawan Ishia ini. Sosok jenis yang menghancurkan kerja keras seorang petinju. Amseok yang udah pensiun kemudian cerita sebenarnya dia sangat menyesal mendapatkan kekalahan telak ngelawan Ishia, dan penyesalan itu lebih pada kenapa dia nggak percaya aja pada kerja kerasnya sendiri. Bisa-bisanya dia merasa takut dan tergesa-gesa melakukan segalanya di ronde pertama karena takut kalah. Memang akhirnya dia kalah telak, tapi kekalahan itu terjadi karena rasa takut mengalahkan rasa percaya diri pada kerja kerasnya selama ini. Amseok bilang, aku jadi berpikir mungkin aja bukan kerja kerasku yang berkhianat, justru aku sendiri yang mengkhianati kerja kerasku sejak awal. Kata-kata itu membuat Injay tertegun. Apalagi kemudian Amseok memuji gerakan terakhir Injay saat mengcounter hook terbaiknya di pertandingan debut dulu. Menurutnya gerakan ducking Injay menghindari hook tersebut adalah gerakan yang hampir sempurna. Dia yakin gerakan itu pasti hasil dari kerja keras Injay yang luar biasa selama ini. Injay pun mengiyakan perkataan Amseok karena nyatanya dia berhasil menciptakan gerakan menghindar otomatis tersebut berkat latihan shadow boxingnya setiap hari ngelawan rentetan tinju Ryu Baeksan yang pernah mengalahkannya telak di masa lalu. Amseok bilang, apa kau pikir gerakan itu cuma keberuntungan? Sama sekali bukan. Aku percaya nggak ada yang namanya keberuntungan yang menentukan hasil pertandingan. Di pertandingan debutmu melawanku, kerja kerasmu nggak pernah mengkhianatimu. Karena itu jangan sampai kau menyesal sepertiku. Mau menang ataupun kalah, berusahalah sampai akhir, ucap Amseok sambil pamit dari Injay yang ngebuat dia sadar kalau selama ini dia punya segalanya untuk mengalahkan Ishia, yaitu benar-benar yakin pada kerja kerasnya. Injay yang senang mendapatkan pencerahan dari Amseok buru-buru balik ke gym untuk memberitahu pelatihnya kalau dia udah dapat cara untuk mengalahkan Ishia. Ternyata pelatih pun udah mendapatkan jawabannya, yaitu latihan langsung dari sosok paling gila dalam urusan kerja keras, siapa lagi kalau bukan Takeda Yuto. Gak berselang lama, pelatihan khusus keras ala neraka bersama Takeda dan Misaki pun selesai selama 2 bulan. Injay udah gak sabar nih ngelihat hasil latihan nerakanya. Dan kebetulan sekarang dia dan Ishia harus hadir di arena tinju karena pertandingan keduanya akan digelar sebentar lagi. Sebelum itu Ishia dan Injay disuruh melakukan tes berat badan untuk memastikan mereka berada di level berat yang sesuai. Begitu Ishia buka baju dan timbang badan, pelatih Injay mengaku kalau tubuh Ishia keras tanpa lemak, ototnya lentur dan bisa dirasakan dengan mata telanjang. Itu artinya selama ini Ishia menjadi juara Korea bukan cuma mengandalkan bakatnya doang, tapi begitu giliran Injay yang membuka bajunya untuk timbangan badan, seketika semua orang di sana terkesima dengan postur tubuhnya. Mereka nggak menyangka kalau tubuh Injay sangat kekar, serat ototnya tebal dan tertarik semaksimal mungkin. Kayaknya ini lebih hebat dari Cristiano Ronaldo, guys. Begitu proses menimbang selesai dan keduanya dinyatakan lolos uji timbangan, Ishia mendatangi Ryu dan menyalaminya. Dan sejak salaman itu pun Ishia udah mulai mencoba membaca denyut jantung dan aliran darah Injay. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini. Waktu pertandingan pun tiba. Mereka berdua udah menaiki ring untuk menerima instruksi pelatih di kubu masing-masing. Kebetulan Takeda, Misaki dan ayah Injay hadir langsung di arena untuk memberikan dukungan. Pelatih Ishia pun mewanti-wanti asuhannya agar jangan lengah sedikit pun. Memang berat badan Injay cuma melebihi sedikit dari standar lolos, tapi itu karena Injay adalah tipe atlet yang bersaing dengan stamina dan kecepatan ketimbang kekuatan. Pasti ada sesuatu yang bisa membuat tubuhnya kekar parah seperti ini. Di ronde pertama ini kau harus hati-hati Ishia, kata si pelatih mengingatkannya. Tapi Ishia malah ngejawab dengan nada sombongnya, kau nggak perlu khawatir pelatih, kami udah mulai bertanding sewaktu salaman kemarin. TikTok.
TikTok. Ucap Ishiha seolah dia udah memahami tempo denyut jantung dan sel Injay di atas metronom imajinasinya. Ngelihat kepercayaan diri dari Ishiha yang luar biasa, si pelatih kembali membujuknya untuk bertanding memperebutkan gelar juara dunia. Nggak seperti biasa menolak ajakan tersebut, kali ini Ishiha langsung setuju dengan saran pelatihnya karena dia udah mulai bosan menunggu kemunculan orang kuat di Korea. Siapa yang sebenarnya orang kuat yang dianggap Ishiha ini? Kita akan tahu nanti. Saat Ishiha dan Injay saling tatap di tengah ring, Ishiha bilang dalam hatinya, "Aku nggak enak dengan kakakku. Mau lawan kali ini ataupun lawan di dunia akan mendapatkan akhir yang sama. Nggak ada hal yang terjadi di luar perkiraanku. Sekarang pun aku masih punya kemungkinan besar untuk menjadi juara. Tapi aku nggak punya komentar untuk monster seperti you. Kalaupun aku sampai ke level Dakeda, aku masih bisa menang melawannya mungkin. Ya, sampai di situ aja batasanku. Nggak ada yang lebih menyenangkan daripada mengetahui secara pasti level kita dan seberapa jauh kita melangkah. Oke, pertandingan seperti apa yang akan kau tunjukkan padaku?" ucap Ishiha sambil menatap Injay dengan cukup intens. Seketika adrenalin Injay mengalir dengan deras dan jantungnya berdetak dengan lebih cepat. Dan tiba-tiba zing, Injay melancarkan burst infighter sambil melancarkan hook dahsyat yang membuat mulut Ishiha memuntahkan darah dan kepalanya terdorong ke belakang. Pelatih Ishiha benar-benar kaget berkeringat dingin ngelihat serangan Injay barusan. Diikuti seluruh penonton yang benar-benar tercengang karena Ishiha langsung down di kanvas dari serangan pertama barusan. Ngelihat itu MC pertandingan pun berteriak, "Hal yang aneh terjadi di atas ring." Sang juara down dalam 4 detik setelah pertandingan dimulai. Apa dia akan menelan kekalahan pertamanya seperti ini? Pelatih sekaligus kakak Ishiha masih kaget dengan serangan dahsyat dari Injay barusan. Dia ngerasa kalau Injay seperti atlet yang berbeda dari yang dia tonton di video. Otot-ototnya yang jauh lebih kekar membuktikan kekuatannya yang berbeda jauh dari level sebelumnya. Tapi meskipun begitu, Ishiha berhasil bangkit berdiri sebelum wasit menyelesaikan hitungan KO-nya. Ternyata saat Injay melancarkan hook dadakan sebelumnya, Ishiha sempat menaruh satu tangan untuk mengurangi damage yang dia terima. Makanya dia masih bisa bangkit lagi dengan mudah. Tapi Ishiha dia masih kaget mendapatkan serangan dadakan seperti itu karena powernya lumayan besar. Meski begitu, serangan Injay mulai diingat Ishiha ke dalam metronomnya itu. Dan itu adalah pemahaman terhadap setengah ritme Injay. Tinggal setengah ritme lagi bagi Ishiha untuk memahami Injay secara sempurna. Siapa sangka Injay kembali mengerahkan step infighter yang jauh lebih cepat lagi karena darah yang mengalir di tubuhnya juga semakin cepat. Makanya dia bisa mengerahkan strike punch dengan kecepatan dan kekuatan yang lebih tinggi dari serangan awal sebelumnya. Dan itu benar-benar membuat Ishiha kaget. Hingga dia pun terkena punch tersebut di wajahnya yang suara hantamannya menggelegar ke seluruh arena. Kok bisa Injay bisa sedominan ini ngelawan Ishiha? Tentu aja itu adalah karena hasil dari latihan nerakanya bersama Dakeda YouTube. Oke, kita mundur ceritanya saat Injay memulai latihan khusus bersama Dakeda. Waktu itu Misaki alias pelatih Dakeda menyuruh Injay melakukan power punch beruntun beberapa set selama 10 detik pada samsak tinju, diikuti lari sprint beberapa kilometer setelahnya. Injay awalnya nggak menyangka kalau porsi latihan sang juara Dakeda terlihat biasa-biasa aja. Tapi kemudian dia baru paham kalau Dakeda sebagai juara dunia menjalani latihan biasa itu ke level yang paling tinggi. Terbukti dari Injay yang udah ngos-ngosan sprint beberapa kilometer di saat Dakeda masih terlihat santai, mengontrol napas dan gak berkurang kecepatan sprintnya sedikit pun. Ngelihat Dakeda menjalani latihannya lebih gigih, maka Injay pun bertekad untuk menyamakan level kegigihannya itu. Hari demi hari pun berlalu dengan porsi dan jenis latihan yang semakin intens setiap minggunya. Di minggu kedua latihan, Injay disuruh melakukan set power punch selama 20 detik dan berlari dengan kilometer yang lebih jauh lagi. Begitu juga dengan minggu ketiga, set power punch harus dilakukan selama 30 detik. Injay mengira dia udah terbiasa dengan porsi latihan seperti ini, tapi nyatanya dia masih terlalu jauh dari level stamina dan resistensi Dakeda. Jujur, Injay kagum dengan Dakeda yang udah pensiun. Bisa-bisanya dia melancarkan gerakan seakurat dengan penuh konsentrasi seolah dia masih terus bertumbuh meski udah pensiun. Dalam hatinya Injay bilang, "Gila nih orang, dia udah pensiun aja terlihat lebih sungguh-sungguh dibandingkan aku yang sebentar lagi akan menjalani title match. Aku harus lebih giat lagi." Beberapa minggu pun terus berlalu dengan porsi
porsi dan intensitas latihan yang terus aja meningkat. Injay melakukan hal yang sama setiap harinya sampai-sampai dia merasa udah gila dan nggak tahu lagi udah berapa kali dia melakukan latihan intens yang sama. Udah beberapa hari yang dia lewati dengan latihan. Dia sampai kebingungan apa dia yang menggerakkan tubuhnya atau tubuhnya yang bergerak sendiri. Hingga suatu hari Injay menjalani sparring dengan Takeda. Tatapan matanya kosong penuh dengan kebingungan. Dia nggak tahu lagi ini udah minggu keberapa menjalani latihan seperti neraka ini. Dalam tatapan kosong tersebut tiba-tiba Injay sedikit sadar kalau pelatihnya sering bertengkar dengan Misaki karena porsi latihannya udah terlalu tinggi melewati batasan mental Injay. Misaki pun bilang ke pelatih, "Aku tahu latihan ini bisa membuat Injay sakit, tapi kalau dia bisa melewatinya dengan tekad atau usaha yang setengah-setengah, berarti sejak awal itu bukan batasan dari kemampuannya." Kata-kata Misaki barusan gak terdengar jelas oleh Injay. Lalu tanpa sadar dia udah melihat samsak di depan matanya, seolah mengingat semua motivasi menjadi petinju. Seketika otot-otot yang dilatih Injay selama berminggu-minggu ini mulai bergerak dengan power yang luar biasa. Hebatnya kali ini Injay melancarkan power punch beruntun selama 3 menit. Tinjuan bertubi-tubi itu benar-benar membuat pelatih Injay terkaget dan berkeringat. Begitu tinju 3 menit itu kelar, barulah terlihat samsak tinjunya bolong-bolong gak kembali ke bentuk normal, diikuti penampakan otot Injay yang sangat kekar melebihi Cristiano Ronaldo. Kembali ke timeline yang sekarang, terlihat Ishiha benar-benar kaget ngelihat kecepatan rentetan serangan dari Injay yang luar biasa, seolah dia merasakan kecepatan 2 tempo lebih cepat dari sebelumnya. Sambil mencoba bertahan dari gempuran Injay yang belum juga berhenti, Ishiha yakin kalau lawannya akan masuk ke fase pendinginan sebentar lagi. Tapi tiba-tiba dia lagi-lagi tersentak kaget dan dia bilang dalam hati, "Apa kapan serangan bertubi-tubinya akan selesai, bangsat?" Tiba-tiba sebuah body blow dari Injay menghantamkan rusuk kiri Ishiha dengan begitu dahsyat yang membuat dia begitu kesakitan dan muntah-muntah. Nggak cukup di situ, Injay melanjutkan dengan hook full power yang menghantamkan wajah Ishiha dengan begitu kerasnya hingga dia lagi down ke kanvas untuk kedua kalinya. Semua orang termasuk MC pertandingan kaget ngelihat sang juara udah 2 kali down dalam 1 ronde untuk pertama kalinya sejak dia debut. Kalaupun Ishiha berhasil bangkit dan down lagi untuk ketiga kalinya di ronde ini, maka Injay berhak mendapatkan kemenangan TKO sesuai aturan yang berlaku. Namun karena mengingat masa lalu kecilnya yang suram, Ishiha kembali bangkit lagi di utungan ke-7 KO untuk mengakui kalau lawannya adalah petinju yang kuat. Beda dengan semua yang pernah dia lawan selama ini. Pertandingan pun kembali dilanjutkan. Lagi-lagi Injay melancarkan tinju infighternya yang cukup dahsyat yang membuat Ishiha makin terpojok dan terpaksa defense dengan seluruh kemampuannya. Para penonton makin tegang ngelihat sang juara udah diambang kekalahan. Apalagi beberapa pukulan Injay nggak bisa ditahan secara sempurna sehingga berhasil memberondong wajah Ishiha dengan hantaman yang cukup kuat. Sekali aja dia down lagi, Ishiha dipastikan kalah. Tapi sepertinya Ishiha udah selesai membaca semua ritme dari Injay. Sebagai jenius yang berbakat, disinilah letak kengerian dari Ishiha. Karena tiba-tiba dia pertama kalinya berhasil memprediksi gerakan Injay dan menangkis serangannya cukup dengan 1 tangan. Seiring metronom imajinasinya bergerak dengan pola yang berulang, maka apapun yang Injay lakukan bisa ditahan seluruhnya secara sempurna oleh Ishiha. Tentu aja hal tersebut tiba-tiba ngebuat Injay kaget. Bahkan kali ini 1 jab keras dari Ishiha mendarat akurat ke wajah Injay yang membuat kepalanya terdorong ke belakang. Untungnya dalam keadaan kaget itu ronde pertama pun berakhir. Injay yang sedang dalam shock-shocknya pun bilang dalam hati, "Sial, dia udah membaca semua gerakanku kah? Kalau begitu pertandingan yang sebenarnya akan mulai dari sini sekarang." Selagi MC pertandingan melaporkan situasi di ring, Injay mendapat instruksi dari pelatih untuk memperkuat intensitas serangan di ronde kedua apapun yang terjadi. Dia meminta Injay untuk mengalahkan Ishiha di ronde kedua ini. Kalau gagal si pelatih nggak ragu melemparkan handuk untuknya. Sementara itu Ishiha bilang ke pelatihnya kalau dia nggak terlalu terkesan dengan serangan beruntun Injay ini. Memang Injay bukan lawan yang membosankan baginya, tapi nggak terlalu seru juga menurut Ishiha.
Namun Ishiha penasaran apa yang akan Injay lakukan di ronde kedua, mengingat tubuhnya sangat kekar dari petinju manapun yang pernah dia lawan. Apalagi trik yang akan kau mainkan, kata Ishiha dalam hatinya. Beberapa detik kemudian ronde kedua pun dimulai. Seperti biasa, Injay langsung melakukan step in fighter kilatnya sejak awal. Ngelihat aksi Injay itu, Ishiha pun bilang dalam hati step yang menjudutkan lawan. Pergerakan bahu, tatapan mata, tik-tok, tik-tok. Siapa sangka kali ini Injay benar-benar gak berkutik karena Ishiha udah membaca semua ritme kebiasaannya dengan sempurna dan mengingatnya. Makanya dia bisa melancarkan counter yang lebih cepat dan akurat sebelum tinju Injay mendarat. Ishiha tahu serangan bertubi-tubinya itu memang menakutkan, tapi kalau dia bisa menghalanginya sebelum Injay melontarkan tinjuan beruntun tersebut, maka apapun yang Injay lakukan pasti bisa dia counter semuanya. Injay masih melancarkan step in fighternya seperti biasa, tapi kali ini Ishiha melancarkan counter hook tepat sebelum serangan Injay melayang. Saking presisinya waktu counter Ishiha ini, Injay nggak bisa bereaksi sedikit pun. Makanya hook counter ini menghantamkan wajah Injay dengan begitu keras, membuat matanya memutih, pelindung giginya copot, serta down di kanvas untuk pertama kalinya. Ngelihat itu MC pertandingan pun berteriak, sang juara udah menunjukkan permainan yang berbeda dari ronde pertama. Dia menyerang lawannya seolah menyatakan yang tadi itu bukan apa-apa. Ishiha pun kecewa karena ternyata Injay cuma sampai di sini saja. Tapi tiba-tiba dia kaget karena merasakan sakit dan memar di perut kanannya. Di saat yang sama juga Injay berhasil bangkit dari kanvas di hitungan KO ke-7. Ngelihat kebangkitan Injay itu, Ishiha pun bilang dalam hati, dasar bajingan. Apa dia berpikir untuk menyerahkan nyawanya? Siapa sangka tepat saat Injay terkena counter hook tadi, dia ternyata juga melancarkan counter body blow yang membuat perut Ishiha memar seperti sekarang ini. Bagi pelatih Ishiha, aksi Injay barusan sama aja seperti mengantarkan nyawa. Kalau terus-menerus dilakukan, tulang Injay akan remuk parah. Tapi Injay nggak peduli kepada keadaan tubuhnya. Dia tetap aja melancarkan step in fighter yang bisa dikonter dengan mudah oleh Ishiha. Tapi begitu dia terkena pukulan, Injay langsung melancarkan counter body blow tepat ke arah tinju Ishiha yang nggak tertutup guard. Makanya keduanya merasakan damage parah secara serentak yang membuat kedua pelatih sama-sama berkeringat dingin. Ngelihat itu, pelatih Ishiha bilang dalam hati, dia bukan lawan pertama yang menggunakan strategi ini, tapi dialah satu-satunya orang yang berhasil menggunakan strategi ini sampai membuat Ishiha kesakitan. Untuk beberapa saat Ishiha dan Injay terlibat adu mekanik counter tingkat tinggi yang membuat keduanya sama-sama makin terluka kesakitan. Pelatih Ishiha tahu persis kalau nggak mungkin seorang petinju bisa melancarkan counter sambil menyerap kejutan besar yang tersebar di seluruh tubuhnya. Tapi karena Injay bisa melakukannya, itu artinya Injay punya tubuh fleksibel dengan tingkat yang mengerikan. Faktanya, agar Injay bisa menahan kejutan tersebut, dia udah berlatih keras tanpa henti menerima berbagai serangan di wajahnya, termasuk pemberat bola besi di perutnya. Saking kerasnya latihan yang dia lakukan, Injay sampai terganggu kesadarannya. Selagi sama-sama menerima damage, pelatih Injay bilang dalam hati, usaha dan keberanian memang cara yang bodoh, tapi itu adalah senjata terbaik bagi orang biasa. Orang biasa memegang senjata itu dengan kedua tangannya demi melawan orang jenius. Tapi nggak peduli seberapa besar membangun otot, nggak peduli seberapa banyak latihan untuk mengurangi efek serangan, ada batas sampai mana manusia bisa menahan efek serangan tersebut. Ditambah lagi, dia nggak akan bisa fokus pada kekuatan tinju untuk memberikan dampak besar sambil terkena pukulan seperti ini. Seiring berjalannya waktu, perbedaan pada efek serangan akan semakin jelas. Dan benar aja, sekarang Injay lebih banyak terluka dan memar dibandingkan Ishiha. Kesal ngelihat Injay yang masih aja bersikeras adu counter, akhirnya Ishiha melancarkan liver blow dahsyat yang membuat dia sangat kesakitan. Pelatih Ishiha senang asuhannya melancarkan serangan itu, karena nggak peduli seberapa kuat otot seseorang dilatih, serangan yang dilontarkan di bawah tulang rusuk kanan pasti akan berdampak langsung ke hati dan membuat manusia jatuh dengan rasa sakit yang luar biasa. Nggak peduli seberapa kuat orang tersebut, nggak mungkin dia bisa menahannya. Tapi tiba-tiba pelatih Ishiha tersentak kaget karena Injay belum jatuh juga. Di saat yang sama, mata Ishiha terbuka dengan lebar karena tiba-tiba Injay melancarkan counter dahsyat meski dia merasakan sakit yang luar biasa. Counter itu pun mendarat dan menghantamkan wajah Ishiha sampai tubuhnya terdorong ke belakang. Ngelihat itu, MC pertandingan
pertandingan mengatakan luar biasa. Kedua petinju saling memberikan tinjuannya di saat yang hampir bersamaan. Mereka berdua terlihat sama-sama mendapatkan efek serangan yang besar. Pelatih Ishiha juga bilang dalam hati yang barusan itu adalah timing counter yang akurat, nggak seperti serangan yang Ishiha terima selama ini. Counter, apa dia sengaja mengosongkan sisi kanannya untuk menerima reliever blow lalu langsung mengcounter setelahnya? Benar-benar gila. Ishiha benar-benar nggak menyangka Injay melancarkan counter seperti ini. Counter dibalas counter di waktu yang hampir bersamaan sambil menerima damage yang besar juga. Ishiha bilang, mana ada orang yang melakukan counter sambil terjatuh seperti itu, sialan. Ngelihat celah kesempatan udah terbuka, pelatih Injay langsung berteriak agar dia segera melakukan serangan penghabisan. Dan benar aja, tanpa ampun Injay mengerahkan rentetan tinju gilanya yang membuat Ishiha makin terdesak dan terpojok ke tepi ring. Sambil terus bersusah payah bertahan, Ishiha bilang dalam hati, dasar monster otot gila, sialan. Dia udah pulih aja dari liver blow, sialan. Tinjuan bertubi-tubi ini berbahaya. Ishiha mencoba melakukan counter untuk menghentikan serangan bertubi-tubi itu. Sayang dia mulai kehabisan tenaga, makanya counternya kurang kuat untuk menjatuhkan Injay. Di celah kesempatan itulah Injay melancarkan hook dahsyat full powernya ke arah wajah Ishiha. Tapi tiba-tiba Ishiha menjatuhkan badan ke belakang untuk menghindarinya, diikuti side step kilat untuk menghindari combo strike dari Injay. Semua orang yang ngelihat aksi menghindar Ishiha barusan benar-benar kaget, mind blowing. Apalagi setelahnya dia melancarkan hook counter terkuat yang menghantamkan wajah Injay begitu keras dan membuat dia terjerembab down ke kanvas untuk kedua kalinya. Siapa sangka baik Injay maupun Ishiha membayangkan orang yang sama setelah counter barusan. Siapa lagi kalau bukan Ryu Baeksan, si jenius masa lalu. Yah, ternyata di SMA dulu Ishiha pernah berantem dengan Ryu Baeksan. Meski dia jenius dalam membaca tempo dan kebiasaan serangan, Ishiha nggak bisa membaca gerakan Ryu Baeksan yang bebas. Makanya di masa lalu dia babak belur dan kalah telak melawan Ryu Baeksan yang lebih jenius darinya. Meski menerima down untuk kedua kalinya dan udah menerima damage yang parah, Injay berhasil bangkit lagi di hitungan KO ke-6. Kali ini Injay harus hati-hati, karena kalau dia down lagi untuk ketiga kalinya justru dialah yang dinyatakan kalah sesuai peraturan. Makanya begitu pertandingan dilanjutkan, Injay langsung masuk ke mode full bertahan agar dia nggak down untuk ketiga kalinya. Ngelihat itu, kini Ishiha yang melancarkan rentetan serangan dahsyat yang membuat Injay benar-benar terdesak parah. Bahkan ada satu serangan kuatnya yang menghantamkan wajah Injay dengan begitu keras sampai lututnya bergetar sempoyongan. Ishiha berencana untuk mengakhirinya dengan sebuah uppercut yang cukup bertenaga. Untungnya bel pun berbunyi sehingga Injay pun masih selamat dari kekalahan. Sebelum menuju ke sudut ring, Ishiha berbisik ke Injay, "Hei, berhenti buang-buang waktu dan menyerahlah sekarang." Ucapannya itu untuk membuat Injay down di ronde ketiga. Selagi merawat Injay di sudut ring, si pelatih tahu kalau Injay masih bisa bangkit dari counter sebelumnya itu adalah sebuah mukjizat. Makanya dia meminta Injay untuk mengakhiri pertandingan ini agar nggak terluka lebih jauh lagi. Tapi Injay malah bilang, "Enggak pak, masih ada satu hal yang bisa kulakukan." "Emang apa yang bisa kau lakukan? Kau bahkan udah nggak bisa lagi jalan ke corner sendirian. Apalagi yang bisa kau lakukan, hah?" Kata si pelatih nggak terima. Injay masih aja keras kepala dan ngotot. Tapi Injay bilang lagi, "Dipukuli. Sejak saya masih sekolah, dipukuli adalah hal yang paling saya kuasai. Pak, saya mohon satu ronde lagi, masih ada satu hal yang bisa saya lakukan." Akhirnya pertandingan pun dilanjutkan ke ronde ketiga. Kali ini Injay benar-benar terdesak parah dan Ishiha begitu mendominasi dengan rentetan counter akuratnya. Tapi meski terus menerima damage, nyatanya Injay mampu melancarkan counter body blow dengan sisa tenaga yang dia punya. Memang counter-counter berikutnya dari Injay itu nggak fatal, tapi seiring waktu yang berjalan, damage-nya terus menumpuk pada Ishiha yang membuat dia mulai kewalahan. Ngelihat itu, Misaki pun bilang Injay adalah sosok yang punya kemampuan untuk menahan rasa sakit. Perbedaan efek serangan antara keduanya sangat jelas. Tentu aja sang juara masih dominan, tapi ini pasti pertama kalinya mereka berdua bertanding sampai separah ini. Karena itulah muncul perbedaannya. Dengan semua kerja keras melewati banyak rintangan dan rasa sakit, Injay benar-benar memiliki kekuatan untuk
untuk menahan rasa sakit lebih dari siapapun. Isya benar-benar jengkel ngelihat ketahanan fisik Injay yang luar biasa. Makanya dia melancarkan serangan beruntun dengan harapan Injay segera down. Tapi Injay malah melancarkan counter uppercut yang membuat Isya tercengang untuk sesaat. Hebatnya Isya lagi-lagi menghindari uppercut itu dengan gerakan yang sama persis seperti Ryu Baeksan dulu. Lalu tanpa ampun dia melancarkan overhand hook full power yang menghantamkan wajah Injay dengan begitu kerasnya. Tapi Injay menahan serangan kuat itu dengan penuh kesadaran. Matanya terbuka penuh, nggak memutih sedikit pun. Hal tersebut membuat Isya benar-benar kaget karena setelahnya tanpa ampun Injay melancarkan counter strike ultimate yang membuat Isya jatuh terjerembab di atas kanvas. Sayang di saat yang sama Injay juga ikutan down ke kanvas karena kehabisan tenaga. Ngelihat itu MC pertandingan pun bilang double knockdown. Kedua atlet jatuh bersamaan. Siapakah yang akan bangkit duluan, kata si MC. Diikuti wasit yang mulai berhitung bilangan KO-nya. Selagi wasit menghitung membuat seluruh penonton tegang. Ternyata yang Injay malah tersenyum karena anaknya berusaha berdiri lagi di detik ke-6. Seiring hitungan KO terus berjalan, tiba-tiba Injay teringat masa lalunya yang gak berdaya menghadapi Ryu Baeksan. Tapi waktu itu dia udah bertekad menjadi sosok yang selalu bangkit apapun yang terjadi, persis seperti nasihat ayahnya. Makanya kali ini pun dengan sisa tenaga yang ada, dengan tubuh yang gak berhenti gemetaran, Injay berhasil bangkit berdiri tepat di hitungan KO ke-10. Bel pun berbunyi diikuti gelegar sorakan seluruh penonton yang terkesima dengan pertandingan spektakuler sangat dahsyat barusan. Wasit mengangkat tangan Injay sebagai tanda dia adalah pemenangnya. Diikuti sang pelatih memeluk Injay serta senyum dari semua orang terdekat yang mendukungnya. Selagi ayah Injay menangis terharu, MC pertandingan pun berteriak, pertandingan selesai. Penonton sekalian, juara baru telah terlahir. Sementara itu Isya terduduk lemas di sudut ring dan gak menyangka kalau dia bisa kalah untuk pertama kalinya. Dia pikir kekalahan pertamanya akan dia dapatkan oleh petinju dengan kemampuan yang jauh di atasnya. Tapi nyatanya perkiraannya itu salah. Namun dia gak menyesal karena Injay udah menunjukkan pertarungan tingkat tinggi yang membuat dia benar-benar kesulitan. Injay pun menerima sabuk juara dengan sorakan penonton yang mulai ngefans kepadanya. Dia masih aja gak percaya sampai beberapa kali dia nanya ke pelatih, apa beneran dia udah menang menjadi juara Korea? Sambil tersenyum pelatih pun ngejawab, iya kau bermain dengan sangat baik, sungguh di luar ekspektasi. Mulai sekarang kaulah juara yang sebenarnya. Afirmasi sang pelatih membuat Injay tersenyum bangga atas prestasinya. Dengan begitu Injay berhasil mendapatkan gelar juara Korea setelah 3 ronde 1 menit 32 detik dengan kemenangan KO. Bersama dengan itu pula ternyata Ryu Baeksan udah dibebaskan dari penjara. Bagaimanakah kisah epilog terakhir? Akankah Injay yang udah berlatih keras dan menjadi juara Korea bisa membalaskan kekalahannya dari sang jenius Ryu Baeksan? Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Dan setelah ini akan menjadi part terakhir yang paling epic dari alur cerita ini dan juga part yang paling panjang tentunya. Saksikan terus alur cerita The Boxing part terakhir hanya di channel Focauser Anime dan stay update.